Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, dan malam ini Masya Allah banyak adik-adik kita dari SMPT Bina Ilmu. Rahimanallahu yakum jami'a. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan kita akan bacakan sedikit penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sampai pada pembahasan beriman kepada hari akhir, al-iman bil yaumil akhir. Bahwasanya kata beliau, wa minal iman bil yaumil akhir al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Termasuk beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Jadi bagian dari beriman kepada hari akhir adalah kita mengimani semua yang terjadi atau dialami manusia setelah meninggal dunia. Itu masuk di dalam keimanan kepada hari akhir, ya. Kata Syekh Utsaimin, wa dzalika li'anna al-insan idza mata dakhala fil yaumil akhir. Seseorang kalau dia meninggal dunia berarti dia sudah masuk ke dalam hari akhir. Siapapun yang dia meninggal dunia berarti dia masuk ke dalam hari akhir. Artinya sudah tidak ada hari lagi setelah itu, ya. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Walihada yuqalu man mata qamat qiyamatuhu. Karena itulah dikatakan siapapun yang sudah meninggal dunia berarti kiamat sudah tegak pada dirinya, ya. Jadi ini yang dinamakan dengan kiamat apa? Sughra, kiamat kecil. Jadi kiamat itu bukan sesuatu yang jauh. Siapa yang meninggal dunia berarti dia telah mendapatkan hari kiamatnya. Man mata qamat qiyamatuhu.
Siapa yang meninggal berarti telah tegak kiamat pada dirinya. Fa kullu ma yakunu ba'dal maut fa innahu minal yaumil akhir. Maka semua kejadian-kejadian yang akan dialami seseorang setelah kematiannya, maka ini termasuk bagian dari hari akhir. Idzan ma aqrabal yaumul akhir lana. Kalau demikian, kata Syaikhul, betapa dekatnya hari akhir bagi kita. Jadi jangan dibayangkan jamaah sekalian bahwasanya hari akhir itu sesuatu yang jauh, tidak. Karena hari akhir itu adalah hari ketika seseorang meninggal dunia, berarti dia sudah masuk ke dalam hari akhir, dan itu sesuatu yang dekat. Ya, itu sesuatu yang dekat. Laisa bainana wa bainahu illa an yamutal insan. Tidak ada batas antara kita dan hari akhir, jarak antara kita dan hari akhir, kecuali apa? Kematian. Ya, kecuali kematian. Artinya dengan seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah masuk ke dalam yaumul akhir. Tidak ada batas antara kita dan hari akhir kecuali kematian. Tsumma yadkhulu fil yaumil akhir alladzi laisa fihi illa al-jazaa 'ala al-amal. Ketika seseorang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggalkan dunia ini, berarti dia sudah masuk ke dalam hari akhir, yang mana ketika itu adalah hari pembalasan. Sudah tidak ada lagi kesempatan baginya untuk beramal, ya. Karena beramal itu hanya di dunia. Adapun setelahnya maka tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Walihada yajibu alaina an nantabiha li hadhil nuqtah. Karena itulah, kata Syaikhul, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semuanya, perhatikan, kata beliau, wajib bagi kita untuk memperhatikan hal ini dengan baik. Ya. Wajib bagi kita untuk senantiasa benar-benar mempersiapkan diri, karena masing-masing kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakir ayyuhal insan, kata Syaikhul, berfikirlah wahai manusia. Pikirkanlah baik-baik wahai manusia, tajidu annaka ala khatar. Maka engkau akan dapati bahwasanya dirimu di atas sesuatu yang bahaya. Li'annal mauta laysa lahu ajal ma'lumun indana. Karena kematian itu tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Kematian itu bukan sesuatu yang diketahui kapan datangnya. Kematian bisa mendatangi orang anak, bisa mendatangi orang yang masih kuat, atau orang tua dan seterusnya. Itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Qad yakhrujul insanu min baitihi wa la yarji'u ilaih. Kata Syaikhul, ada di antara manusia, ada di antara seseorang yang dia mungkin keluar dari rumahnya, namun dia tidak pernah kembali lagi ke rumahnya, karena dia meninggal di tengah perjalanan. Wa qad yakunul insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Dan terkadang seseorang ada di antara mereka duduk di atas kursinya, tetapi dia tidak bisa bangkit kembali. Wa qad yanamul insanu ala firashihi lakinnahu yuhmalu min firashihi ila sariri ghaslihi. Dan ada juga di antara manusia yang dia awalnya tidur di atas pembaringannya, di atas kasurnya, namun kemudian dia tidak bangun, tetapi ternyata tubuhnya sudah diangkat kepada tempat penyuciannya, dimandikan mayitnya. Wa hadza amrun yastaujibu minna
an natahan an nantahiza fursatal umri bitaubati ila Allah azza wajalla. Maka hal ini ketika seseorang memahami tentang hakikat kematian itu adalah awal perjalanan dia di dalam mengarungi hari akhir, dan bahwasanya kematian itu sesuatu yang tidak diketahui kapan datangnya, maka hal ini kata Syekh Utsaimin mewajibkan bagi kita, mengharuskan bagi kita untuk benar-benar memperhatikan umur kita, kesempatan umur yang Allah berikan dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an yakunal insanu daiman yashta'irru bi annahu taibun ila Allah wa raji'un wa munibun hatta ya'tiyahul ajal wa huwa ala khairi ma yara. Sehingga seseorang dia terus-menerus menyadari, ya, dia terus-menerus berusaha untuk senantiasa bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, sehingga kematian datang dalam keadaan dia dalam keadaan sebaik-baiknya apa yang dia inginkan. Kemudian setelah beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hakikat yaumul akhir, bahwasanya hari akhir adalah hari setelah kematian seseorang, kemudian beliau mengatakan fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imi. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang dialami oleh seorang yang meninggal dunia, yaitu tentang adanya fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Ya, ini tiga hal yang berbeda. Apa itu fitnah kubur, ujian yang ada di dalam kubur, azab kubur, dan nikmat kubur? Al-fitnatu huwa huna al-ikhtibar. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah ujian. Ya, ujian di dalam kubur. Wal murad bi fitnatil qabri su'alul mayyit idza dufina an rabbih wa dinihi wa nabiyhi. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan yang diajukan kepada mayit ketika dia sudah dikuburkan, ya. Dia akan ditanya oleh dua malaikat tentang Rabbnya, Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka senantiasa beriman tentang adanya fitnah kubur, ya, tentang adanya fitnah kubur, karena ini ditunjukkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian dari kelompok yang tidak beriman dengan adanya fitnah kubur, seperti orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya, karena mereka melihat, mengatakan bahwasanya tidak ada apa-apa di dalam kubur. Ya, ketika kubur digali, maka keadaan mayit pun seperti itu, tidak ada perubahan sedikit pun. Maka ketahuilah bahwasanya fitnah kubur itu adalah perkara gaib, bukan perkara yang bisa disaksikan di dalam kehidupan ini. Wa ammal kitabu fa fi qoulihi ta'ala, adapun dalil dari Al-Qur'an tentang adanya fitnah kubur atau pertanyaan yang ditujukan kepada mayit di dalam kuburnya, itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Allah berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Siapa yang memberikan keteguhan, kekokohan? Allah Subhanahu wa taala. Yutsabbitullah, Allah lah yang meneguhkan, mengokohkan orang-orang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh fil hayati dunya,
di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga nanti di dalam kehidupan akhirat. Fa inna hadza fi fitnatil qabr. Kata beliau, yang dimaksud dengan keteguhan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin di dalam kehidupan akhirat itu adalah keteguhan yang Allah berikan ketika seorang mayit mendapati fitnah kubur. Apa tadi fitnah kubur? Ujian pertanyaan. Maka ketika itu seorang mayit, orang yang sudah meninggal dunia, ketika didatangi kedua malaikat, dia butuh diteguhkan, butuh dikokohkan, ya. Karena perkaranya tidak mudah. Jangan kita bayangkan sebagaimana keadaan kita sekarang. Mungkin sekarang ketika kita ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, kita akan dengan mudah mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ma dinuk, apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa nabi yang diutus kepadamu? Nabi yang diutus kepadamu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban kita di dunia. Bagaimana nanti ketika dikubur? Maka perkaranya tidak demikian. Jangankan dikubur, seseorang ketika di dalam kehidupan dunia pun, di dalam keadaan yang berat, keadaan yang tertekan, seseorang tidak bisa apa? Lupa semuanya. Terkadang kita rasakan demikian. Di dalam kehidupan ini, ketika kita mendapatkan beban yang berat, ketakutan yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa, semua apa yang kita pahami, yang kita ilmu, semuanya hilang. Karena keadaannya begitu menakutkan. Bagaimana lagi dengan keadaan di kubur? Maka ketika itu seorang mukmin sangat butuh kepada keteguhan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Maka Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu. Allah lah nanti yang akan meneguhkan orang-orang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yang teguh, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, dengan diberikan akidah yang kokoh, diberikan kalimat tauhid yang tertanam kuat di dalam hati mereka, sehingga mereka mendapatkan keteguhan. Tidak mudah hatinya, akidahnya, keyakinannya diombang-ambingkan dengan berbagai macam fitnah, syahwat maupun syubhat. Dan juga fil akhirah, di dalam kehidupan akhirat, yaitu ketika ditanya oleh malaikat, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Jadi inilah yang dimaksud dengan al-qaulu tsabit fil akhirah, ucapan yang kokoh yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin di dalam kehidupan akhirat, yaitu ketika dia mendapati fitnah kubur. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan di dalam hadis Barra bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma sunnatu faqad tadhafarat bi anna al-insan yuftanu fi qabrih. Adapun di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia nanti akan difitnah, akan diberi pertanyaan di dalam kuburnya, dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak. Wa hiya fitnatun qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah kubur ini, pertanyaan kedua malaikat di dalam kubur ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beratnya fitnah tersebut, bagaimana dahsyatnya fitnah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mislu aw qariban min fitnatid dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya nanti kalian akan difitnah, diberi ujian di dalam kubur kalian, diberi pertanyaan di dalam kubur kalian, mislu fitnatid dajjal, yang fitnahnya itu seperti fitnah dajjal atau mendekati fitnah dajjal. Dan fitnah dajjal ini, jamaah sekalian, adalah fitnah yang besar. Bahkan ini adalah a'zamu fitnatin,
fitnah yang terbesar sejak Allah menciptakan Adam sampai nanti datangnya hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam sampai tegaknya hari kiamat kecuali fitnah Dajjal. Makanya kita di dalam sholat kita diajarkan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil mahya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid Dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal, karena ini fitnah yang berat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian nanti di dalam kubur kalian akan difitnah dengan fitnah yang seperti fitnah Dajjal. Ini menunjukkan fitnah kubur bukan perkara yang kecil, tapi ini perkara yang besar. Kemudian wa amma a'zamuha min fitnah wa ma a'zamaha min fitnah, betapa besarnya fitnah kubur yang nanti akan dialami setiap manusia. Li'annal insan yutalaqqa fiha su'al alladzi la yumkinul jawab alaih. Karena seseorang nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dia berat untuk menjawabnya. Illa ala asasin matinin minal aqidati wal amali salih. Dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ma dinuk, apa agamamu? Man nabiyyu, siapa nabimu? Maka pertanyaan ini jamaah sekalian dan dianggap pertanyaan yang ringan. Ini pertanyaan yang berat. Tidak mudah bagi setiap orang untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kecuali orang-orang yang dikokohkan oleh Allah. Dia berada di atas fondasi yang kuat dari akidah yang sahih dan amalan yang saleh. Maka inilah yang hendaknya senantiasa kita siapkan di dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kita membenarkan akidah kita, meluruskan akidah kita, dan bagaimana kita senantiasa menjaga amal soleh kita. Karena dengan dua sebab inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada seseorang di dalam menghadapi fitnah kubur. Beliau Syekhul Islam mengatakan, fa ammal fitnah fa innan nas yuftanuna fi quburihim. Adapun terkait dengan fitnah kubur, maka manusia nanti akan difitnah, akan diuji dengan diberi pertanyaan di dalam kuburnya. Siapa yang dimaksud dengan manusia di sini? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat manusia akan diuji di dalam kuburnya. Kalau secara zahirnya yang dimaksud manusia di sini adalah secara umum semua manusia itu akan mendapati fitnah kubur, pertanyaan di dalam kuburnya. Namun di sana ada sesuatu yang perlu diperhatikan, ya. Ada beberapa kelompok yang dikecualikan dari fitnah kubur. Ada beberapa kelompok yang Allah selamatkan tidak mendapatkan fitnah kubur. Yang pertama kata beliau al-anbiya, yaitu para nabi, ya. Fala tashmuluhumul fitnah, maka para nabi tidak mendapat fitnah kubur. Karena fitnah kubur itu salah satu ujian bagaimana seseorang beriman kepada mereka para nabi. Maka para nabi tidak mendapatkan, ya. Wala yus'alun, para nabi tidak akan ditanya oleh Allah di dalam kubur mereka dengan pertanyaan ini. Kenapa? Ya, karena kata Syekh Utsaimin yang pertama, annal anbiya afdal minasyuhada. Para nabi itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang yang mati syahid, gugur di medan perang. Adapun orang yang mati syahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang yang gugur di medan perang, syahid karena membela agama Allah,
mereka dibebaskan dari fitnah kubur. Mereka Allah selamatkan, tidak mendapatkan fitnah kubur. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bi barakati suyuf ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang sampai kepada di hadapan kepalanya, ketika ingin terpenggal kepalanya, itu sebagai ujian bagi dia. Ya, dasarnya ya keadaan ketika dia meninggal. Ya, ketika dia ada kilatan pedang di hadapan kepalanya, kata Nabi itu sebagai cukup sehingga dia tidak mendapatkan ujian lagi di dalam kuburnya. Ini kemuliaan orang-orang yang meninggal di jalan Allah, berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang mati syahid adalah orang-orang yang Allah selamatkan ya dari fitnah kubur. Dan para nabi tentu lebih mulia daripada syuhada. Maka kata Syaikhul para nabi mereka tidak mendapati fitnah kubur. Yang kedua, kenapa para nabi tidak mendapati fitnah kubur? Annal anbiya'u yus'al anhu. Karena para nabilah ini dijadikan ya untuk ditanya sebagai bahan ujian manusia. Apakah mereka beriman kepada para nabi atau tidak? Manusia akan ditanya di dalam kuburnya, salah satu pertanyaannya tentang keimanan mereka kepada para nabi. Sehingga para nabi tidak ditanya oleh Allah dengan pertanyaan tersebut. Kedua, yang tidak ditanya lagi di dalam fitnah kubur kata beliau adalah as-siddiqun, orang-orang siddiq. Fala yus'aluna, maka mereka tidak akan ditanya di dalam fitnah di dalam kuburnya. Li'anna martabata siddiq a'la min martabati syuhada, karena kedudukan siddiqin itu lebih tinggi dari kedudukan orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana orang-orang mati syahid mereka tidak ditanya di dalam kuburnya, maka siddiqun, orang-orang siddiq, orang-orang yang membenarkan keimanannya, mereka tidak mendapati fitnah kubur. Fahuwa qad ulima sidquhu, maka siddiqun ini telah diketahui tentang kejujurannya, kejujuran keimanannya. Fala hajata ila ikhtibarih, maka tidak dibutuhkan adanya ujian di dalam kubur mereka. Kemudian yang ketiga ya adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid sebagaimana dalam hadis tadi. Inilah kelompok-kelompok kata Syaikhul yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Para nabi, para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Amma syuhada alladzina qutilu fi sabilillah fa innahum la yus'alun. Para syuhada, orang-orang terbunuh di jalan Allah, mereka nanti tidak diuji di dalam kuburnya. Lidzuhuri sidqi imanihim bi jihadihim, karena telah nampak kebenaran keimanan mereka dengan jihad yang mereka lakukan. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di dalam surah Taubah 111 Allah mengatakan, sesungguhnya Allah telah membeli pada orang-orang beriman diri mereka dan harta mereka bi anna lahumul jannah, pada sesungguhnya bagi mereka disediakan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna aw yuqtalun, maka mereka membunuh musuhnya atau mereka terbunuh. Ini keutamaan orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat, kata beliau yang diselamatkan dari fitnah kubur adalah al-murabitun, pasukan yang senantiasa berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Fa innahum la yuftanun,
maka mereka tidak mendapatkan fitnah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan penjagaan pada perbatasan kaum muslimin, mereka aman dari fitnah kubur. Sebagaimana dalam hadis dari Imam Muslim dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima terkait dengan as-sighar wal majanin, yaitu anak kecil yang meninggal belum dewasa, belum mencapai usia balik, atau orang yang gila, yang hilang ingatan. Apakah mereka nanti mendapatkan fitnah kubur atau tidak? Di sini kata Syekh Utsaimin, ya, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan mereka tetap mendapatkan fitnah kubur, ujian pertanyaan di dalam kubur sebagaimana keumuman dalil yang ada, ya. Adapun sebagian yang lain mengatakan bahwasanya orang gila dan anak-anak yang belum dewasa mereka tidak ditanya di dalam kubur mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan beban syariat, ya. Apabila mereka tidak mendapatkan beban syariat, maka tidak ada hisab perhitungan bagi mereka, ya. Karena hisab atau perhitungan itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan beban syariat. Maka kata Syekh Utsaimin, dari penjelasan ini maka dikecualikan dari orang-orang yang fitnah kubur ini adalah 5 kelompok ini, yaitu para nabi, kemudian para siddiqin, ya, kemudian para syuhada, orang-orang mati berperang di jalan Allah, kemudian adalah rabit, yaitu orang-orang pasukan yang berjaga di perbatasan kaum muslimin, kemudian anak kecil yang meninggal belum balik, dan orang yang gila. Ini penjelasan tentang fitnah kubur. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian rahimanallahu iyyakum, ini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya, karena pada malam ini ada adik-adik, kasihan nanti kalau sudah terlalu malam mereka. Ya, kita cukupkan kajian kita terkait penjelasan tentang fitnah kubur. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi nasihat bagi kita semua, bahwasanya permasalahan fitnah kubur itu adalah permasalahan yang besar, bukan permasalahan yang ringan, dan kita harus benar-benar mempersiapkan di dalam kehidupan ini, ya. Kita harus benar-benar mempersiapkan, dan sebaik-baik persiapan adalah dengan membenarkan akidah kita dan dengan menjaga amal soleh kita, ya. Itulah perkara yang menjadi sebab wasilah Allah akan memberikan keteguhan kepada kita nanti di dalam menghadapi fitnah kubur. Adapun orang-orang yang tidak pernah memperhatikan akidahnya, tidak pernah memperhatikan amal solehnya, walaupun di dunia dia mungkin orang yang cerdas, orang yang fasih, orang yang faham bahasa Arab, tetapi ketika dikubur Allah akan jadikan dia lupa itu semuanya, sehingga dia tidak bisa mengatakan apa yang dahulu dia dikatakan di dunia. Dia hanya mengatakan la adri, aku tidak tahu. Dulu di dunia manusia mengatakan demikian, aku pun mengatakannya, tetapi ketika itu dia menjadi lupa. Tidak ada yang diingat karena perkaranya sangat berat, ya. Sebaliknya, walaupun di dunia dia orang ajam, mungkin tidak tahu bahasa Arab, mungkin dia tidak fasih di dalam berbicara, kalau dia jaga akidahnya, dia jaga keimanannya, dia jaga amal salehnya, dia siapkan sebaik-baiknya, maka Allah berjanji akan memberikan keteguhan
nanti ketika menghadapi pertanyaan dari malaikat, sehingga dia bisa mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah, wal Islam dini, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi panutanku. Ini yang memberikan keteguhan Allah, dan inilah yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.